Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu dosen, Dr. Kiki, dan rekan-rekan semuanya yang seperjuangan, senasib, dan satu cita-cita. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pak Saiful Milah. Yang akan saya presentasikan adalah terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah proses atau tahapan implementasi, yang kedua penilaian kinerja implementasi. Dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya tentang metode pendekatan atau strategi implementasi yang ada 3 pendekatan, maka setelah proses itu dilakukan, maka proses berikutnya adalah proses atau tahapan implementasi. Di dalam proses atau tahapan implementasi ini terbagi menjadi 3 kegiatan utama. Yaitu yang pertama, sebelum implementasi itu diterapkan atau dijalankan harus ada sosialisasi terlebih dahulu. Kenapa harus ada sosialisasi? Ini bertujuan agar kelompok sasaran atau target goal ini bisa memahami kebijakan yang akan diimplementasikan, sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah, akan tetapi mereka pun ikut serta atau berpartisipasi secara aktif. Ini berpengaruh nanti dalam rangka mewujudkan tujuan daripada kebijakan. Kegiatan yang kedua adalah delivery activities. Apa itu delivery activities? Yaitu menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran. Artinya ini sudah berbicara actionnya ini, berbicara actionnya. Berarti sudah berbicara aktivitasnya. Menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran atau disebut juga sebagai begitu kebijakan itu sampai kepada kelompok sasaran, maka disitulah ada efek atau ada pengaruh kebijakan atau yang sering disebut dengan istilah initial outcome atau dampak atau hasil awal. Kegiatan yang ketiga adalah policy outcome-nya, yaitu kebijakan yang berpengaruh terhadap peningkatan atau pemecahan masalah. Artinya pada saat policy effect itu berarti si target sasaran ini sudah mendapatkan pelayanan atau mendapatkan program dari dari kebijakan tersebut. Setelah itu baru mereka gunakan, ya, digunakan sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan daripada tujuan kebijakan tersebut. Karena digunakan inilah maka akan berdampak terhadap seluruh masalah atau seluruh masalah-masalah yang dihadapi olehnya gitu. Sehingga di sini policy outcome ini yaitu kebijakan yang berpengaruh terhadap peningkatan atau pemecahan masalah yang sebelumnya dihadapi. Nah, policy impact atau policy effect inilah yang disebut sebagai policy outcome atau hasil kebijakan. Ini 3 kegiatan utama di dalam proses atau tahapan implementasi. Yang berikutnya, setelah implementasi itu disosialisasikan, terus di delivery, disampaikan kepada target sasaran, terus digunakan sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kebutuhannya, maka lambat laun akan terlihat itu perubahan-perubahan akibat daripada pelaksanaan kebijakan tersebut. Ya. Sehingga dari situlah kita akan melihat atau mendapatkan satu dampak atau hasil daripada kebijakan. Nah, tentunya hasil dari kebijakan atau policy outcome ini adalah salah satu variabel yang bisa kita bandingkan dengan policy goals atau tujuan kebijakan. Nah, perbandingan antara dampak kebijakan dengan tujuan kebijakan inilah yang disebut sebagai kinerja implementasi. Nah, jadi kinerja implementasi merupakan perbandingan
daripada dampak atau hasil kebijakan berbanding terbalik dengan tujuan kebijakan, sehingga kita dapat mengukur nantinya berapa kinerja implementasi tersebut. Nah, ini ada beberapa variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Ya, ini menurut Mr. Grendel, ini pada dasarnya variabel itu ada dua ya yang sangat mempengaruhi di sini. Yang pertama adalah isi kebijakan, yang kedua adalah lingkungan implementasi. Isi kebijakan sendiri terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, gitu ya. Yang kedua, tipe manfaatnya. Yang ketiga, derajat perubahan yang diinginkan. Gitu. Yang keempat, letak pengambilan keputusan. Dan yang kelima, pelaksanaan program. Yang keenam, sumber daya yang dilibatkan. Inilah yang disebut sebagai isi kebijakan. Nah, terlepas dari isi kebijakan, maka faktor yang lainnya adalah lingkungan implementasi. Yang mau tidak mau akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut. Lingkungan implementasi ada 3, yaitu yang pertama kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, yang kedua karakteristik lembaga dan penguasa, yang ketiga kepatuhan dan daya tanggap, ya, kepatuhan dan daya tanggap. Ini lingkungan implementasi. Dua hal inilah yang akan menghasilkan hasil kebijakan atau outcomes-nya, yaitu dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok, dan kedua dapat mengakibatkan perubahan dan penerimaan masyarakat. Nah, dari hasil kebijakan inilah atau outcome policy ini, maka kita dapat mengukur keberhasilan yang tadi saya sampaikan di atas, ya, yaitu dengan mengukur kinerja implementasi, yaitu perbandingan antara hasil implementasi atau policy outcome berbanding terbalik dengan tujuan implementasi. Nah, hasil inilah yang akan kita lihat apakah program yang dilaksanakan sesuai rencana atau tidak sesuai. Berapa penyimpangannya tentunya akan terlihat dari kinerja implementasi. Nah, hasilnya ini untuk apa? Setelah kita memiliki atau mendapatkan kinerja implementasi, nah ini tentunya akan dipakai sesuai dengan apa yang disebut sebagai perbaikan kebijakan. Jadi kinerja implementasi inilah yang nantinya sebagai masukan, sebagai input dalam rangka perbaikan kebijakan untuk ke depannya. Demikianlah yang bisa saya jelaskan terkait dengan proses atau tahapan implementasi dan kinerja implementasi. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.